Bung Haikal, Yes. sambung lagi ya Oke. pembicaraan kita yang kemarin. Ini ada statement dari Guntur Soekarno Putra ya. Ya. Di depan relawan dia katakan bahwa sekarang fokus saja menangkan Ganjar Mahfud, sudah menang, punya hak prerogatif, Iya. mau ngapa-ngapain mudah kata dia. Iya. Ini sikap yang dewasa atau sikap yang bagaimana menurut pandangan Bung Haikal ini? Ya, ini jauh dari sikap dewasa, bahkan kekanak-kanakan ya. Kanak-kanak. Dan itu kita sayangkan omongan itu keluar dari seorang Guntur Soekarno Putra. Padahal beliau kan sudah sepuh, sudah umur 79. Dan selama ini Pak Guntur itu orang yang paling wise ya di keluarga itu ya, mohon maaf. Paling wise itu Pak Guntur. Seperti Guntur pernah bilang bahwa Jokowi adalah titisan Soekarno. Terus belum lama juga artikelnya di koran Kompas dia menulis sebaiknya Jokowi ketua PDIP, ketua hariannya Puan gitu. Ada semacam itulah. Jadi sudah berpikir jauh pada suksesi di PDIP. Artinya mereka orang yang berwawasan jauh ke depan. Nah, pernyataan yang kemarin itu sangat mengejutkan, bukan cuma kepada politisi tapi juga ke masyarakat umum, bahwa nanti kalau kita menang gampanglah Jokowi nanti kita apa-apain, paslon lain juga tahu sendirilah gitu. Itu kan sebetulnya bahasa intimidasi dan ketidakdewasaan dan jauh sekali dari sikap kenegarawanan. Pak Guntur tuh harusnya belajar sama Pak Surya Paloh gimana jadi seorang negarawan. Mereka kan ya kurang lebih sama lah ya usianya ya, dari segi usia. Surya Paloh itu bilang udahlah kita jalankan pemilu ini dengan riang gembira, dengan penuh persaudaraan. Nah, Guntur ini beda sekali. Jadi saya lihat ya ketidakdewasaan dalam berpolitik dan bisa jadi itu juga isyarat untuk menghalalkan segala cara. Itu yang kita sayangkan. Ini menarik ini. Sebelumnya dia memuja Pak Jokowi bahwa dia katakan bahwa Jokowi ini Soekarno kecil lah, titisan Soekarno. Kemudian yang cocoknya jadi ketua umum nih selanjutnya setelah Ibu Mega nih Pak Jokowi ya. Bahkan kemenakannya seperti Puan Maharani sama Prananda pun di ketua harian aja. Kok bisa berbaliknya apa? Bisa seperti itu. Karena konstelasi politik berubah dan pertarungan basis pemilih PDIP itu sekarang sedang mengalami penurunan, krisis ya, karena gerbongnya itu sudah banyak yang mengikuti Jokowi untuk memilih pasangan Prabowo Gibran. Nah, saya lihat ini ada kepanikan elektoral dan juga ada semacam post power syndrome. Orang yang merasa tadinya sangat berkuasa, memegang penuh kendali, tiba-tiba harus kehilangan kekuasaan. Karena kita tahu ya kekuasaan yang dipertontonkan oleh Megawati ya dengan mengatakan Jokowi itu petugas partai gitu ya. Kemudian Gibran itu bocil, dikatain bocil di sidang dan lain sebagainya. Ini kan menunjukkan satu pendekatan kekuasaan yang luar biasa dan ini terancam hilang gitu. Makanya gelagat kekuasaannya masih muncul walaupun pada saat-saat yang krusial yang menuju ya kalau matahari mau terbenam lah, udah mau maghrib lah. Artinya kalau itu matahari mau terbenam, mereka kan butuh figur yang tepat untuk memimpin PDI kan. Nah, kalau mereka sudah seperti Guntur katakan bahwa Jokowi ini titisan Soekarno kecil, dan menurut fakta di lapangan rakyat kebanyakan atau istilah Bung Karno marhenis ya. Para marhenis ini kan sekarang mencintai Jokowi. Betul. Bukan mencintai figur yang
pimpinan PDI sekarang, Iya, ya kan? iya, Wong-wong cilik ini kan sudah jauh dari mereka. Wajarlah secara hukum alam mereka lebih mengikuti Jokowi. iya, Nah, sayang sekali kalau musuh figur seperti Jokowi, bapaknya Marhen ini dimusuhin, iya. ya. Jokowi itu kader ideologis Soekarno, saya lihat. Ya, yang Budiman Sujatmiko pun ngomong Budiman begitu, itu kader- Ara pun ngomong begitu, Marwara kader-kader Sirait. ideologis Soekarno. Ya mungkin mereka memuja privilege sebagai kader biologis, ya. Anak cucu dari Bung Karno. Tapi kan rakyat kan melihat mana yang betul-betul menjalankan ajaran Bung Karno secara konsisten. Jokowi itu dia menjalankan agenda-agenda Soekarno yang tertunda. Seperti tadi Bapak sampaikan IKN ya. IKN, ibu kota negara pindah ke Kalimantan. Kemudian Belusukan sampai ke suku-suku terpencil Ya, di pedalaman Papua, ya kan? iya. Di NTT. Betul, dan mimpi kita tentang infrastruktur yang dulu kan cuma nggak mungkin lah kayaknya, ternyata bisa. Bisa, Kita punya ya. kereta bawah tanah, punya kereta cepat, jalan tol tersambung dari ujung Jawa ke ujung Jawa. Bulan Juli nanti jalan tol tersambung dari Lampung sampai Aceh. Itu kan sesuatu yang luar biasa, yang raksasa, yang selama ini dianggap nggak mungkin, pemborosan dan lain sebagainya. Ternyata bisa, kita bisa, rakyat kita bisa. Nah ini mimpi-mimpi besar ini diwujudkan oleh Jokowi. Makanya rakyat saya yakin pasti lebih membela Jokowi. Itulah suarnya kita ya. Iya. Proyek-proyek Marhen, ya kan? Betul. Proyek-proyek kerakyatan yang menyentuh rakyat, ya kan? Nah, mereka kan menganggap Jokowi ini berkhianat. Saya melihat, dan ada juga seperti pengamat politik ya, seperti Pak Kudori, dia katakan Jokowi ini memain kartu truf A, B, C, D. Siapa yang dimajukan? Nah, dia punya monitoring, pantauan dia. Ganjar sebagai kadernya, Ya. ya kan? Prabowo orang yang rekonsiliasi dengan Iya. dia. Dalam perjalanan ini kan dipadu kan, bisa Ganjar yang jadi capresnya, Prabowo jadi cawapresnya, Iya. atau Prabowo menjadi capresnya, Ganjar menjadi cawapresnya. Dalam konteks untuk kepentingan negara, Iya. begitu kira-kira Bung Haikal ya. Iya. Tapi diambil alih, kemudian dibully di Rakernas, kemudian dibatalkan pertandingan Piala Dunia Iya. umur 21 ya. Ya tentu ini sudah nggak sejalan ya. Mau dikader, mau dimenangkan, tapi mau ngatur sendiri. Betul. Kemudian setelah suaranya melorot, jumawa Iya. merasa lebih tinggi, Iya. kemudian turun, kemudian menyalahkan Jokowi. Begitu kira-kira. Iya, saya Bung lihat Haikal. manajemen politiknya ya mungkin karena sudah terlalu mapan ya, kemudian terjadi kejumudan. Harusnya kan di sana itu terjadi penyegaran kan, dan penyegaran itu sebetulnya ada pada diri Jokowi. Dorong aja Jokowi. Saya PDIP bisa Besar. tetap dominan, tetap besar gitu ya. Cuma kan seperti kayak gini kan sudah terlanjur gitu ya. Apalagi kita lihat narasi-narasi yang dibangun oleh 03 itu narasi-narasi kebencian, terus destruktif ya gitu ya. Kemudian dendam, ya memelihara dendam ya. Sakit hati. Hah? Sakit hati. Sakit hati ya kan. Sedangkan narasi yang dibangun oleh 02 oleh Pak Prabowo Gibran ini itu rekonsiliatif, persatuan nasional dari berbagai unsur ya, dari militer, mantan militer, sipil, semua bersatu sekarang. Bahkan Pak Prabowo menyampaikan kalau dia menang, beliau akan merangkul semua kekuatan politik yang sekarang ada. Jadi sebetulnya Pak Guntur tuh nggak perlu khawatir. Kalau Pak Prabowo menang, ya insya Allah ini kan juga Bersama-sama. sama-sama gitu kan. Justru dengan komentar seperti itu malah makin membuat gap ya kan. Gap ya. Makin bikin Memperuncing ya. iya, Memecah hati- belah persatuan ya. Betul, malah bikin perpecahan. Saya ada teman ya, dia ahli pakar otak, saraf. Dia membuat sebuah penemuan pemimpin berbasis otak. Teorinya neuro leadership. Oh, iya.
Dr. Taruna Ikrar PhD, Oh. ya, biomed. Nah, dia katakan itu dengan nalar yang sehat, konsep yang jelas, mampu diaplikasikan. Bukan berdasarkan hati, perasaan, baperan, sakit hati, ya kan? Itu pemimpin yang harus dijauhin. Jadi Jokowi ini pemimpin yang sesuai dengan konsep neuro leadership. Pemimpin yang mengutamakan akal, Betul. mengutamakan konsep, aplikasi yang mampu diterapkan. Iya. Karena dia ingin membangun negara ini ke depan, Indonesia semakin maju dan jaya. Itulah dia bilang Indonesia emas, ya kan? Sama. Bagaimana manuver-manuver dia di negara maju Eropa tentang hilirisasi dan Iya. sebagainya, ya kan? Sangat hebat, ya kan? Harus diakui bahwa Jokowi ini beyond. Kita ini tidak ada apa-apanya. Betul. Seperti Hasan Nasbi. Hasan Nasbi itu kan pintar orangnya kan, dia menguraikan tuh hebat. Dia mengatakan kalau Jokowi kita tidak bisa untuk menyimak atau mencerna analisa gerakan dia, karena dia udah beyond. Iya. Prabowo aja kita anggap dia hebatnya ada bidang militer, manajemen, tapi dalam politik dia belum beyond Iya. sehebat Akhirnya Jokowi. mengakui Jokowi. Harus kita akui, Jokowi Iya. kita akui. Betul. Dia ke sekarang nih akhirnya muncul nih statement dari Prabowo. Jika dia menang, ya kan, Indonesia ini dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia Iya. akan jadi negara Muslim yang berwibawa. Masuk akal kan dengan kemajuan Betul. manajemen pembangunannya dan sebagainya. Dengan bidang pertahanan, Iya. Prabowo akan bawa. Itulah konsepnya Jokowi. Betul. Ya. Iya, itu determinasi Jokowi. Jadi dia melihat peluang dengan apa namanya bonus demografis, kemudian ada peluang dalam apa perkembangan apa pertambangan nikel, ya. Nah ini harus ditangkap. Peluang ini harus ditangkap. Kalau enggak kita lewat gitu lagi. Dulu kita pernah booming minyak, habis ya kan, cuma buat bancakan korupsi kan. Kemudian batu bara, hutan kita udah habis. Nah sekarang ada kesempatan nih kita nikel sama kelautan. Ya. Itu kekayaan kita tinggal itu. Dan Pak Jokowi itu penuh determinasi, dia ingin supaya momentum kemajuan ini nggak terinterupsi, nggak terdistrupsi, Oke. supaya ada kelanjutan. Makanya dia rangkul lawannya Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga berpikir jauh ke depan. Ya. Dia mau. Bisa manajemen kepemimpinan dia hebat. Betul. Nah, proposal persatuan proposal politik ini dibawa oleh Pak Jokowi ke PDIP. Cuma kan ya itu lebih banyak mendahulukan perasaan. Dan wajar aja PDIP mengusung Prabowo menjadi capres dulu Iya. kan. Pertama, Prabowo secara umur. Kedua, memenuhi perjanjian batu tulis. Ya kan? Iya, 2009. Jasa Prabowo itu besar. Ya. Iya. Membawa Jokowi ke Jakarta. Betul. Ya. Jadi ya wajar-wajar aja. Masa mau diraup semua Iya. dengan janji-janji yang dinafikan. Begitu ya, Pak? Betul. Jadi ya kembali ke omongan Pak Guntur tadi, saya melihat ya kalau pada akhirnya diperhadapkan rakyat harus memilih antara Megawati atau Guntur atau pilih Jokowi, saya yakin rakyat akan pilih Jokowi. Oke. Rakyat akan pasang badan buat Jokowi. Marhen ini akan pilih Jokowi. Jokowi. Ikut Jokowi. Kita akan buktikan dalam pasca pemilu ini ya. Ya, 14 Februari. 14 Februari ini ya. Iya. Oke. Oke.